Oke, sekarang ini ada Om Endro ya, ownernya daripada Toyota Innova ini. Sekarang Om, ini tutup ya, tutup langsung sekaligus, Sini. tutup ke sini. Nah, kan, Oke, suara mesin jadi suaranya kasar ya, kasar. Nah, sekarang kita buka gasnya, aliran gasnya kita buka Om, kita buka aja Om, pelan-pelan Om, sip. Nah, oke. Suara ya. langsam jadi lebih halus ya. Nah, ini suntik BBG ini ya, ketika ada asupan gas ya, tandanya ketika masuk ini mesinnya halus ya gitu. Kalau sekiranya ada sendatan nanti di jalan Om, tinggal diatur aja ini untuk pengaturan udaranya sebelah sini gitu ya. Nah, Ini aliran udaranya Ini- on berarti. ini off, lagi off. Oh. Jadi ini fungsinya kalau terjadi sendatan ini biasanya karena gas juga kan perlu campuran udara. Jadi biar terjadi pengkabutan di ruang bakar ini, gas juga memerlukan udara. Ketika saya menggunakan full bahan bakar gas tanpa ada asupan udara, ini mobil nggak akan hidup. Nah, kalau ini kan sistem suntik. Kalau sistem suntik ini, ketika di mesinnya memang sudah banyak udaranya, tanpa dibuka pun nggak jadi masalah ya. Berarti ini asupan udaranya dengan mengandalkan hisapan mesin saja sudah cukup. Tapi kalau di jalan ada sendatan, berarti ini minta dibuka sedikit, gitu aja. Nah, jadi posisinya ke sini kan si Om kan hanya coba-coba ya, coba-coba pengen tahu suntik BBG itu seperti apa. Ya seperti ini cara kerjanya gitu. Jadi silakan Om nih dites aja dulu ya. Ini silakan dibawa gas punya saya 3 kilo ini. Tapi nanti setelah enak ya diganti dengan gas, jangan gas subsidi ya. Karena nanti diprotes sama mama. Karena apa? Karena ini mobilnya Innova kok pakai gas subsidi. Nah, gitu ya. Jadi Ini jangan cat biru aja berarti. Nah, iya nanti Om ganti pakai yang gas yang bright gas lah gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat oprek semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu ya, tidak kurang suatu apapun dan dimudahkan segala urusan kalian semuanya. Nah, seperti yang pernah saya bilang bahwasanya akan ada untuk suntik BBG mobil injeksi ini akan ada skema aman ya. Dalam artian aman itu ya tanpa harus memutar-mutar regulator, tapi gas akan terhisap mengikuti hisapan mesin ya. Bagaimana caranya? Kalau dulu ketika saya menggunakan di mobil karbu itu mencari titik api, nah untuk mobil injeksi ini sekarang saya akan mencari titik gelembung ya gitu. Kita cari titik bocor halusnya ya. Nah, sekarang langsung saja ini sudah saya tandai ya. Sudah saya tandai ini. Ini tanda sementara, nanti saya akan kasih spidol ya. Nah, perhatikan ini adalah tanda garis lurus ya. Nah, yang kecil ini, garis kecil lurus ini ya. Sekarang kita masukkan ini untuk mencari titik gelembung. Oke. Kita putar ke arah sini. Yang biru ini adalah titik gelembung ya, tuh. Wah, ini gelembungnya kegedean nih. Nah, segini nih ya. Oke. Nah, ya. Nah. Kelihatan sih? Nah, tuh ya, ada garis lurus kecil ini. Tuh, ya. Ini ketika sejajar dengan yang warna hitam, ini tanpa keluar gelembung ya. Tapi ketika kita putar ke arah biru, perhatikan. Nah, bocor halus ya tuh. Nah, jadi kalian tanpa putar-putar regulator pun ya, ini akan aman ya. Karena ketika kita ditaruh di titik hitam ini ya, titik hitam ini adalah titik tidak keluar gelembung. Oke, tuh ya. Titik biru, garis biru maksudnya, ini adalah titik keluar gelembung. Oke. Terus kegedean. Nah, tuh.
Nah, oke, nah segini, oke, tuh ya. Nah, bocor halus lah, ibarat bocor halus ya. Garis hitam ini sejajar dengan biru, bocor halus tuh. Oke, paham ya sampai situ ya. Jadi nanti saya akan kasih coba di ukuran spuyer 80 dulu, ditaruh di sini. Kalau hisapannya kurang ya, gasnya yang masuk ke yang masuk ke ruang bakar itu terlalu kurang, nanti kita akan perbesar lagi menjadi spuyer 90 ya. Pokoknya sampai dengan dapat. Enaknya mesin ini ketika dikasih setel di sini ya, di garis hitam ini, garis lurus ini yang kecil ini sejajar dengan garis titik gelembung, titik tanpa keluar gelembung maksudnya. Oke, langsung saja kita eksekusi ya. Sebelum eksekusi kita akan garis dulu dengan spidol ya, yang titik tadi ya, biar lebih aman dan gitu, biar lebih kelihatan ya. Oke, ini sudah saya kasih garis spidol ya tuh. Oke, dikasih garis biru sejajar dengan garis itu adalah titik gelembung halus, bocor halus ya tuh. Oke, ingat ya, kalau saya putar ke sini berarti ini adalah titik tanpa keluar gelembung ya, berarti ini adalah titik aman daripada gelembung kebocoran ya tuh. Oke, siap ya. Nah, sekarang saya penasaran ya, titik gelembung dengan titik api ini apa perbedaannya ya? Kita tes ya. Kita tes di titik gelembung halus ya, apakah ini keluar api ya? Ternyata memang sama saja ya tuh. Kelihatan nggak apinya? Ini titik api terkecil ya. Tuh. Saya matiin dulu lampunya. Nah, setelah dimatikan lampunya, ternyata sama ya, titik gelembung bocor halus ini sama dengan titik api terkecil ternyata ya. Jadi intinya kalian nyetel ya, ini kan tuh garis lurus ya, sejajar dengan ini tuh, ini adalah titik api terkecil. Oke ya tuh. Kalau lampunya diterangin ini hampir nggak kelihatan ya, bocor halus dengan titik api terkecil ini ternyata sama. Oke, kita akan langsung eksekusi, namun saya akan jelaskan dulu rangkaian jalur selangnya. Kita di tempat yang agak enak ya. Oke, saya langsung saja akan jelaskan skemanya ya. Skema seperti ini adalah skema mobil injeksi, skema aman ya. Dan skema ini juga bisa diterapkan ke mobil karbu yang tanpa dicekek spuyernya ya. Jadi untuk kalian yang mobil karburator yang tidak mau dicekik spuyernya atau dicekik bensinnya ya, silahkan memakai skema seperti ini pun tidak jadi masalah ya. Nah, bagaimana caranya ya, saya jelaskan mulai dari regulator. Regulator ini kan ngambil gas ya, yang masuk ke tabung gas ya. Tadi tabung gas ini ya, kita di sini dikasih keran ya, ngasih kerannya nih boleh di sini bebas ya, pokoknya yang penting dikasih keran ya gitu. Nah, sampai di sini kita kasih cabang T untuk pengambilan udara dari luar ya, dengan dikasih keran juga. Oke, kemudian jangan lupa dikasih katup satu arah atau one way ya. Nah, katup satu arah ini adalah berfungsi ketika ada gas tersisa yang tertampung di selang ini tidak keluar lewat filter udara. Jadi makanya ini saya kasih katup satu arah ya. Ini sekarang ini tanpa tusen klep ya. Oke, tanpa tusen klep. Dari T ini
masuk lagi ke sini, dikasih cabang T. Nah, dikasih cabang T ini, nah inilah yang menuju nanti larinya. Nanti yang sebelah sini ini masuk ke manifold atau ke ruang bakar ya. Yang dari sini adalah yang dari katup PCP palap ya. Terus kemudian ini jangan lupa dikasih sepuyer ya. Sementara ini sudah saya kasih sepuyer 80 ya. Sepuyernya sepuyer apa Om? Sepuyernya sepuyer mobil bisa, sepuyer motor pun bisa ya. Kalau saya ini, kalau yang sekarang digunakan di sini adalah saya nyimpennya di sini nih ya. Saya nyimpennya di sini. Saya akan uji dulu dikasih sepuyer 80. Saya akan uji dikasih sepuyer 80 dulu ya untuk skema aman ya. Nanti jika dirasa kurang, nanti silahkan diperbesar lagi ya gitu. Bisa menjadi 90 ataupun 100 ya. 100 itu pasti udah terhisap ya, karena regulator ini selain sebagai berfungsi sebagai kran juga berfungsi sebagai membran. Oke. Jadi akan mengikuti hisapan mesin ya. Makin dalam diinjak gasnya, hisapan mesin semakin kuat, aliran gas pun akan keluarnya akan ikut kencang juga. Nah, oke. Begitu ya skemanya ya. Nah, kemudian ini untuk apa fungsinya? Dikasih keran ini. Sebentar. Saya masukkan dulu ininya. Ini ketika mobil akan ditinggal lama ya, ini bisa ditutup ya, bisa ditutup. Oke. Jadi sebaiknya ketika tidak digunakan lama, regulator pun dicabut ya. Agar apa? Agar beban dia, kalau regulator ini tidak dicabut ya, ketika kita mobil didiamkan selama 1 bulan umpamanya gitu kan ya, ini gas ini yang dari tabung ini akan terus menerus menekan ya, tekanannya kan tinggi gitu. Jadi ini lama-lama si karetnya juga mungkin kalau terus-terusan ditekan ya akan terjadi lemah juga gitu. Makanya ini dikasih safety, dikasih keran. Oke, paham sampai situ ya? Ya, fungsinya keran di sini sebagai selain untuk mengatur juga mengontrol takutnya asupan gasnya di sini terlalu besar. Ya, ini juga kita bisa mainkan demikian ya. Paham sampai situ ya? Nah, sekarang kita akan uji dengan menggunakan sepuyer 80 dulu. Oke. Langsung saja kita eksekusi ke mobilnya. Oh ya, hampir lupa. Untuk mobil karburator ya, sayang kalau tidak dicekik sepuyernya ya, karena kalian untuk mobil karburator ya akan bisa memaksimalkan efisiensi penghematan bahan bakar itu untuk mobil karbu ini ketika sepuyer kalian dicekik ya. Karena apa? Karena walaupun sepuyer kalian ini dicekik, nanti akan tergantikan oleh asupan gas yang disuntikan ya. Jadi untuk mobil karbu ya, yang pengen dicekik nanti ada tutorialnya tersendiri ya dengan skema baru. Oke. Nah, untuk sementara yang sudah ada pun memang ada, yaitu versi sederhana ya. Versi sederhana, tapi versi sederhana yang lama ini, yang lama itu akan saya update ya, akan saya update dengan skema baru yang lebih mantap lagi ya gitu. Tapi untuk sementara silahkan saja untuk bayangan kalian, silahkan kalian yang mempunyai mobil karbu buka channel YouTube saya yang judulnya Suntik BBG versi sederhana, atau juga dengan judul ngajarin pemula suntik BBG. Nah, untuk mobil karbu ya gitu. Sampai di situ penjelasan mobil karbu ya. Nah, sekarang kita fokus kembali lagi ke mobil injeksi. Oke, seperti biasa kita cek dulu kondisi RPM-nya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa. Nah, RPM di
sekitar angka 800 seperti biasa ya. Nanti kita akan suntikan gas ya dengan mode skema aman ini. Insya Allah ini skema aman ya, skema gelembung. Skema aman ini adalah skema gelembung udara. Ini rangkaian sudah terpasang ya, rangkaian sudah terpasang. Ini dalam keadaan posisi tertutup semua ya. Aliran gas ini sudah terpasang ya, tuh. Oke, dan ini sudah saya kasih di titik tidak keluar gelembung, titik tidak keluar gelembung. Oke, kalau ini kan titik gelembung keluar gelembung yang warna biru ya. Kalau yang warna hitam ini adalah titik tidak keluar gelembung. Sekarang kita dengarkan reaksi mesin. Kita akan buka. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, suara mesin sudah halus ya. Suara mesin sudah sangat halus ya. Kita lihat RPM. Ya. RPM turun mendekati tengah-tengah ya. Ini sudah enak ya. Indikator normal semuanya ya. Indikator normal semua, cek engine aman. Oke. Nah, ini jika dirasa kurang bisa dikasih sepuyer 90. Oke, sekarang kita akan tes di sepuyer 90. Kalau yang tadi kan 80 ya, tuh. Dikasih 80 ini, tuh, ya. Hampir mendekati di tengah-tengah ya, tapi mesin tidak mati ya. Gitu. Oke, sekarang kita kasih sepuyer 90. Kita akan matikan mesinnya dulu ya. Kita ganti ke sepuyer 90. Oke, kita akan eksekusi ini sepuyer 90 tanpa kita cekik ya, tuh. Sepuyer 90 tanpa kita cekik, kita akan coba ya. Sepertinya tadi kurang tanak lah gitu ya. Sudah dapat asupan gas, sudah dapat, cuman ketika dikasih sepuyer 80 ini dengan dibukanya di titik gelembung, tidak keluar gelembung ya, dengan dibuka di titik tidak keluar gelembung ini kurang tanak lah, kurang nendang gitu ya sepertinya. Makanya ini akan saya coba dikasih sepuyer 90. Kita akan langsung eksekusi saja ya. Caranya seperti biasa ya. Ini ada selang ya. Ini selangnya double ya. Di dalamnya ini ada selang lagi nih, selang yang buat akuarium itu, yang buat gelembung akuarium ini sebenarnya ada double nih ya. Nah, sekarang kita masukkan saja langsung ke sepuyer 90. Rangkaian selang sudah siap ya. Kita akan eksekusi nih dengan dikasih sepuyer ujung selang 90 ya. Ini tadi dikasih 80 pun sebenarnya sudah enak, sudah dapat, tapi namun feeling saya mengatakan kurang tanak lah gitu ya. Makanya kita kasih 90 dengan tanpa dicekik. Oke, kita akan langsung eksekusi saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sip. Oke, sementara kita simpan di sini dulu. Oke, untuk pengambilan udaranya. Set. Selang gas. Oke, kita kasih titik tidak keluar gelembung ya. Berarti ini adalah titik aman ya. Titik aman. Siap. Kita langsung hidupkan mobilnya. Oke, kita akan langsung hidupkan mobilnya ya. Kita tes di sepuyer 90 90 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke.
Kita akan buka. Oke, sekarang ini ada Om Endro ya, ownernya daripada Toyota Innova ini. Sekarang Om, ini tutup ya, tutup langsung sekaligus, Sini. tutup ke sini. Nah, kan, Oke, suara mesin jadi suaranya kasar beda ya, kasar kan. Nah, sekarang kita buka gasnya, aliran gasnya kita buka Om, kita buka aja Om, pelan-pelan Om, sip. Nah, oke. Langsam Suara halus ya? langsam jadi lebih halus ya. Nah, ini suntik BBG ini ya, ketika ada asupan gas ya, tandanya ketika masuk ini mesinnya halus ya gitu. Kalau sekiranya ada sendatan nanti di jalan Om, tinggal diatur aja ini untuk pengaturan udaranya sebelah sini gitu ya. Nah, Ini aliran udaranya Ini- on berarti. ini off, lagi off. Oh. Jadi ini fungsinya kalau terjadi sendatan ini biasanya karena gas juga kan perlu campuran udara. Jadi biar terjadi pengkabutan di ruang bakar ini, gas juga memerlukan udara. Ketika saya menggunakan full bahan bakar gas tanpa ada asupan udara, ini mobil nggak akan hidup. Nah, kalau ini kan sistem suntik. Kalau sistem suntik ini, ketika di mesinnya memang sudah banyak udaranya, tanpa dibuka pun nggak jadi masalah ya. Berarti ini asupan udaranya dengan mengandalkan hisapan mesin saja sudah cukup. Tapi kalau di jalan ada sendatan, berarti ini minta dibuka sedikit, gitu aja. Nah, jadi posisinya ke sini kan si Om kan hanya coba-coba ya, hanya coba-coba pengen tahu suntik BBG itu seperti apa. Ya seperti ini cara kerjanya gitu. Jadi silakan Om nih dites aja dulu ya. Ini silakan dibawa gas punya saya 3 kilo ini. Tapi nanti setelah enak ya diganti dengan gas, jangan gas subsidi ya. Karena nanti diprotes sama mama. Karena apa? Karena ini mobilnya Innova kok pakai gas subsidi. Nah, gitu ya. Jadi jangan cat biru aja berarti. Nah, iya nanti Om ganti pakai yang gas yang breed gas lah gitu ya. Ini dengan disuntik BBG ini dengan dikasih supir 90 ini ya. Ketika saya uji coba di Kijang Karbu punya saya, ini sanggup menempuh 200 kilo lebih untuk satu tabung gas melon ya. Dan tenaganya nendang. Nanti silakan Om dicoba aja dulu ya. Dicoba dulu ini sementara aja ya, saya pinjamkan karena Om kan dadakan kesininya ya. Hanya ingin tahu suntik BBG itu seperti apa ya, seperti ini ya gitu. Ya. Jadi biar nggak diprotes sama emak-emak, ini gas subsidi kok dipakai ke mobil Innova. Jadi nanti sebaiknya jika dirasakan sudah enak, wah ternyata benar nih suntik BBG ini bisa menghemat BBM 30%. Silahkan Om ganti. Demikian ya Om. Oke. Nah gitu. Nah sekarang ini saya pinjamkan dulu deh sementara. Silakan Om tes dulu ya. Karena saya masih ada kerjaan, jadi untuk pengetesannya Om cari partner aja dulu ya. Saya masih banyak kerjaan soalnya. Mohon maaf Om. Nah, demikian ya, sobat oprek semuanya untuk tutorial suntik BBG di Kijang Innova ini ya. Sangat simpel dan sangat mudah sekali ya. Nah, sekali lagi Om penasaran Om, coba tutup Om. Aliran gasnya. Nah, suara mesin agak kasar ya. Iya. Nah, sekarang coba buka lagi gasnya. Langsung full Om. Nah, nggak akan mati, nggak aman tuh ya. Walaupun halus, Halus ya. Walaupun halus, ini nggak akan mati gitu. Nanti di mobil ini nanti Om tinggal manfaatin deloyornya. Nanti karena kan apa? Diinjak sedikit aja mobil ini langsung nyelonong ibaratnya ya. Walaupun mobil ini mobil manual, nanti seperti Matic ngegeloyor lah gitu. Jadi manfaatkan deloyornya. Jadi kalau bisa memanfaatkan deloyor atau nyelonongnya ini otomatis BBM akan hemat ya gitu. Oke deh. Thank you, Om. Oke siap. Sip. Selamat mencoba ya Om. Oke. Makasih Om. Mana? Nah silakan RPM-nya dilihat Om. RPM cek engine aman semua ya. RPM malah turun ya, yang tadinya 800-900 sekarang hanya menjadi sekitar 600-700an ya gitu. Cek engine aman ya gitu. Pokoknya ini sudah dipraktekkan sama beberapa orang, ini aman untuk cek engine ya. Jangan khawatir gitu. Jadi ketika ini memang biasa masuk ke bengkel resmi ya tinggal dicabut aja selang gasnya gitu ya. Oke ya Om ya. Siap. Oke sobat oprek semuanya, demikian ya untuk tutorial HCS Extra Gas atau suntik BBG ini.
Jika dirasa menurut kalian ini masuk logika dan mau mengikutinya, ya silahkan. Yang tidak mau mengikuti pun tidak apa-apa, tidak ada paksaan ya. Nah, dan jika menurut kalian ini bermanfaat, yang mau sedekah subscribe-nya ya monggo. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di oprek saya selanjutnya.